pagi anak-anak. Kiranya kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan dalam keadaan gembira. Oke? Sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca renungan firman Tuhan dan menyanyikan sebuah lagu Yesus kupanggil. Bahagia dalam kehidupan kami ini karena kami tahu Engkau terus ada bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat, untuk segala kesehatan, untuk segala rezeki yang Tuhan berikan bagi keluarga kami. Kami percaya kalau COVID ini akan cepat berlalu. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka yang sakit kesembuhan, memberikan mereka yang dalam kesusahan, Tuhan yang akan hiburkan setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, renungan di hari ini di 1 Timotius 4 ayat 15. Seperti ini bunyinya. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, anak-anak, sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, di sini judul besarnya adalah gunakan dengan baik, katanya. Di sini tentang Timotius. Timotius adalah seorang gembala sidang yang masih muda. Selama ini Rasul Paulus yang mendidiknya dalam pengajaran tentang Tuhan Yesus. Rasul Paulus selalu mengingatkan Timotius untuk berhati-hati kepada pengajaran yang sesat. Selain itu, Timotius juga harus menjalani teladan bagi semua orang dalam segala hal. Bahkan Rasul Paulus menegaskan agar Timotius mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Karunia apa ya anak-anak ya? Karunia itu banyak. Misalnya seperti anak-anak ada yang karunianya, talentanya diberikan Tuhan pintar menyanyi, pintar menari, pintar dalam bahasa Inggris, pintar dalam bahasa Mandarin, pintar dalam berbahasa, pintar dalam sains, dalam berhitung. Ya anak-anak ya. Nah, itu yang dibilang Tuhan, kita punya talenta, kita kembangkan. Misalnya anak-anak gemar menari, bisa menari, kembangkan dengan apa? Hari ini aku mau setel lagu. Lagunya apa misalnya? Ada lagunya seperti ini. Satu jumlah hidung dan mulutku. Ada yang seperti itu, anak goyang, menari, dia suka bernyanyi. Nyanyikan lagu-lagu yang misalnya anak aku suka nih lagu yang ku mau cinta Yesus selamanya. Boleh nyanyiin terus. Ya, misalnya ada yang sukanya main bola, hobinya jadi pemain bola terkenal. Nantinya udah besar suka renang. Renangnya juga dipelajari dengan baik, jadi perenang terkenal. Itu talenta-talenta yang ada dalam diri kita. Ya anak-anak ya. Pesan Rasul Paulus bukan hanya untuk Timotius juga, katanya. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjalankan pesan itu. Setiap hari kita harus memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri itu berarti misalnya anak-anak
bilang mami terus untuk belajar, nggak ada niatnya untuk sendiri belajar. Misalnya pagi-pagi, setiap pagi itu Miss di sekolah, Miss Sari, Miss Indah selalu kirimkan untuk pelajaran. Anak-anak nggak pernah tanya sama mami udah ada belum? Ayo ditanya nggak? Oh ditanya, ya berarti itu anak-anak sudah mulai ada minat belajar yang sangat baik ya. Nah kalau yang belum ada, hanya selalu maminya yang mengingatkan, selalu maminya yang bilang ayo belajar, harus berubah. Kata Rasul Paulus, harus memperbaiki diri ya. Anak-anak, itu pesan hari ini, anak-anak harus memperbaiki diri. Yang anak-anak biasanya agak sedikit ya dibilang, sebenarnya sih gak ada anak yang malas sebetulnya ya, tapi sedikit tidak memberikan hatinya gitu, hanya pengennya main handphone. Gak boleh main handphone terus ya. Belajar terlebih dahulu. Setelah belajar diinget-inget, boleh diceritain lagi nanti setelah mami pulang kerja, atau setelah mami yang di rumah habis masak atau apa, diceritakan. Tadi itu ya Miss Sari itu ya mami ya, ada nyanyi tuh tadi di awalnya tuh, katanya nyanyi seperti ini, aku suka. Nah kalau anak-anak suka, bisa cari lagi di YouTube lagu-lagunya, misalnya lagunya lebih musiknya lebih gembira, atau tulisannya ada lebih terlihat jelas ya. Punya Miss Sari ada tulisannya, tapi memang agak cepet anak-anak bisa pause dulu untuk melihatnya. Oh ini maksudnya memimpin ya, sekalian belajar menyanyi, belajar membaca ya anak-anak ya. Iya. Nah itulah renungan kita bercakap-cakap dulu tentang kebersihan. Kenapa ya? Ya itulah renungan kita. Sekarang kita akan bercakap-cakap dulu ya anak-anak ya, tentang subtema kita, kebersihan, kesehatan, dan kerapihan. Apa sih kebersihan itu? Dan apa saja alat-alatnya? Kebersihan itu menjaga tubuh kita anak-anak tetap bersih. Apalagi di zaman COVID seperti ini ya. Apa saja yang diperlukan? Ya, sabun, cuci tangan yang cair boleh, yang batang juga boleh ya. Sabun cair, apalagi? Iya, air keran ya, berjalan air kerannya. Terus apa lagi? Ya, ada lap handuknya. Tapi handuknya juga harus rajin dicuci. Jangan sampai sebulan, seminggu boleh, seminggu sekali dicuci, atau 3 hari sekali. Iya. Nah itu tentang kebersihan, kerapihan. Baju harus digunakan dengan rapi. Ya anak-anaknya, rapi dimanapun anak-anak berada, baik mau pergi ke sekolah, berada di rumah, ya rapi. Terus apa lagi? Kebersihan, kerapihan, dan kesehatan. Iya, kesehatan itu yang paling utama. Apa saja sih yang harus disiapkan untuk kesehatan tubuh kita? Iya, minum air putih yang banyak. Terus minum vitamin. Makan makanan yang bergizi. Iya, ada nasi, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, lauk pauk, dan susu. Nah itu untuk ke diri kita. Bagaimana alat-alat kebersihan untuk di rumah kita? Apa saja anak-anak, ada yang tahu? Betul, sapu. Untuk sapu lantai. Terus iya, kain pel. Terus embernya ya. Terus ada lagi kemoceng. Iya, masih banyak lagi yang lain. Ada tempat sampah juga ya, paling utama juga anak-anak. Kalau buang sampah nggak boleh sembarangan. Ya itulah tema yang Miss Sari kasih tahu ke anak-anak tentang kebersihan, kesehatan, dan kerapian di dalam diri kita dan di rumah. Anak-anak, kita
kita akan belajar tegak bersambung. Anak-anak, di Sari ada kasih LK-nya seperti ini. Ada E, F, G. Sebelahnya H, I, J. Nah, yang sebelah ini H, I, J itu dikerjakan buat Rabu yang akan datang. Yang ini buat hari ini Rabunya ya anak-anak ya. E, F, G. Tulis dengan rapi. Sekarang lihat dulu ke depan. Miss akan mengajarkan cara menulisnya. Tapi kita kenal dulu huruf A sampai dengan Z. Tegak bersambung. Yuk, kita baca. A, B, C, D, ya, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, hari ini yang sudah-sudah kita sudah belajar sambung A, B, C, D. Hari ini E, F, G. Bagaimana cara menulisnya? Yo, lihat sini. Caranya adalah di buku garis 6 ada tanda hitam kotak. Itu tempat kita memasukkan huruf di dalamnya. Ada juga yang keluar nantinya seperti huruf B, keluar dari garis ini sampai ke atas. F, ya. H, nih, yang sama-sama ke atas semua nih. B, ya, F, H, K, L. Sama naik ke atas perutnya ya. Sampai lewati garis ini, menempuh garis di atas ya. Yuk, sekarang kita dari huruf E. Cara menulis huruf E adalah sambung ya anak-anak. E sambung itu garis miring. Cukup sampai di sini saja, jangan naik ya. Lalu belok ke belakang, turun ke bawah. Dikasih garis miring lagi yang panjang. Huruf F seperti huruf B, perutnya naik ke atas ya. Garis miring, naik ke atas, turun ke bawah. Ya, dibikin lagi perutnya. Berhenti di sini. Sudah? Lalu dikasih garis miring. Sret. Jadi F-nya. Oh, sekali lagi boleh. Lihat. Garis miring sampai ke atas. Turunnya tidak boleh belok, lurus. Lurus ke bawah. Dilengkung, membentuk perut juga. Kasih garis. Sret. Sudah? Iya. Sekarang kita ke huruf ya, G. Bagaimana nulis G? Perutnya sama seperti huruf A. Garis miring. Kasih perut. Turun ke bawah. Naik ke atas. Sudah? Oh, sekali lagi. Boleh. Garis miring.
Perut gendut, turun ke bawah, dilengkung naik ke atas. Iya, sudah jadi. E, F, G. Anak-anak Misari percaya pasti bisa. Yang sabar, nanti pensilnya diserut dulu biar runcing. Ya, tulis F, belajar. Karena memang F itu terlihat agak sulit. Tapi Miss percaya kalau anak latih terus, pasti anak-anak bisa. Oke? Selamat belajar. Dengar-dengaran akan mama dan papanya, dengan mami dan papi. Kalau diajarkan harus menurut. Tulis yang rapi. Jangan coret-coret, jangan banyakkan coret-coretnya, nanti bukunya jadi tidak terlihat cantik. Kalau misalnya bukunya rusak, anak-anak tidak akan semangat untuk belajarnya lagi. Oke? Hanya 1 lembar. Nanti yang sebelahnya di Rabu yang akan datang ya. Oke, Tuhan berkati kalian semua.